Dah, masukin. Ente kadang-kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Oke semuanya, kali ini akan sedikit berbeda dari biasanya. Buat yang nanya petani overpower, kita akan skip dulu untuk beberapa waktu. Karena untuk pertama kalinya, gua akan mengalur cerita dari Donghua berjudul Wuxian Jie atau dalam bahasa Inggrisnya, yaitu The Infinitors. Berkisah tentang orang-orang yang tidak memahami arti kata hidup, yang membuat mereka harus menerima pesan sistem misterius yang mempertanyakan, apakah kau ingin tahu arti kata hidup? Dan apa kau benar-benar ingin terus hidup? Mereka semua yang memiliki kata yes akan dibawa ke dunia misterius yang akan membuat mereka memahami arti kata hidup sesungguhnya. Apa yang menanti mereka semua di sana? Yah, daripada penasaran lagi sampai membuat Pak Agus ngintipin janda tetangga. Seperti biasanya, jika kalian suka dengan pembawaan alur Donghua yang gue berikan, support aja dengan menekan tombol subrek dan like di bawah. Dan buat yang mau melihat alur cerita dari anime yang gue bawakan, gue telah menyediakan beberapa playlistnya di deskripsi. Oke, langsung saja enjoykan posisi rebahan kalian, siapkan cemilan yang ada, dan ini dia Wuxian Jie episode pertama. Cerita dibuka dengan menampilkan seorang gadis cantik yang tengah membuka tirai di suatu kamar. Terlihat pula seorang pria yang nampak masih tertidur, dan gadis itu meminta kekasihnya itu untuk segera bangun. Sang pria nampak terbangun di tengah hiruk pikuk orang yang menaiki kereta. Setibanya pria itu di kantornya, dirinya memandang ke arah sebuah foto bergambar gadis yang ada di dalam mimpinya tadi, yang sudah pasti telah terjadi sesuatu hal yang menimpa kekasihnya itu. By the way, nama dari pria ini adalah Zengza. Singkat waktu, di tengah dirinya yang masih meregangkan tubuh, sang ibu menelponnya yang dimana kekhawatirannya hanya sebuah basa-basi semata. Dan niat aslinya adalah untuk mengenalkan seorang gadis yang dikenalkan oleh seseorang yang bernama Bibi Li. Karena Zengza merasa kesal namun masih ia tahan, dirinya kemudian menyudahi obrolan dengan sang ibu. Tak lama kemudian, pimpinannya menelpon dan meminta dengan seenak jidatnya supaya Zengza menyelesaikan proyek dari klien baru mereka. Dan harus selesai serta dikirimkan padanya nanti malam. Namun Zengza memberitahukan proyek mereka itu harus diintegrasikan dan dianalisa sebelum dibuat laporannya. Dan itu semua membutuhkan waktu. Di posisi lain, si bos tengah bermesraan entah dengan istri atau sekretaris seperti di sinetron Wakanda zaman dulu. Sembari memberikan nasihat pada bawahannya itu, tangan si bos pastinya lagi bermain dengan bola empuk milik sekretarisnya. Karena semena-mena, ini yang dilakukan oleh Zengza. Zengza mengurungkan niatnya itu untuk membanting HP-nya, karena pastinya akan eman dan butuh duit lagi untuk menyervis atau membeli yang baru. Pada akhirnya, Zengza pun tak bisa melakukan apapun selain menerima kuas gak ada otak dari bosnya itu. Di tengah kerja lemburnya, dirinya dihampiri oleh kawannya yang bekerja sebagai satpam di perusahaan tersebut. Nama dari kawannya itu adalah Xiao Zhao. Setelah obrolan singkat, Zengza menerima sebuah email yang berisikan surat pemutusan hubungan kerja miliknya. Hal tersebut tentu saja membuat Zengza menjadi emosi dan kemudian... Karena Zengza yang mengebrak mejanya sendiri, getarannya sampai membuat foto kekasihnya terjatuh dan pecah. Dirinya kemudian kembali tenang dan mengambil foto tersebut. Setelah membaca tulisan di belakangnya, Zengza kemudian menyimpan foto itu di sakunya. Di tengah dirinya membersihkan kekacauan yang ada di bawah mejanya, sebuah pesan sistem muncul secara tiba-tiba. Zengza yang melihatnya pastinya merasa aneh karena isi dari pesan sistem itu adalah dua pertanyaan seputar kehidupan. Setelah memandang pesan itu, karena penasaran, ini pilihannya. Sesaat setelah memilih kata yes, Zengza nampak dibawa ke dunia hampa dengan seekor monster yang muncul secara tiba-tiba. Monster itu seolah menyedot tubuhnya, namun secara misterius Zengza berhasil berpegangan dengan sebuah besi. Dan entah apa yang terjadi, Zengza nampak bergelantungan di sebuah gedung dengan pemandangan yang sangat mencekam di bawahnya. Singkat cerita, setelah terbangun di sebuah kereta bersama dengan beberapa orang di dalamnya, berbagai macam ekspresi kebingungan pun dapat terlihat. Tak lama berselang, seorang wanita cantik merasa aneh dengan sebuah jam di tangannya. Semua orang yang melihatnya pun jadi ikut melihat ke arah tangan masing-masing yang juga terdapat jam serupa. Dan setelah sebuah bola proyektor muncul untuk memberikan misi dunia baru itu dengan tema waktu kelangsungan hidup terbatas. Di tengah Zengza yang bertanya apa maksud semua itu dan bertanya siapa mereka semua, seorang pria yang seperti veteran memberitahukan yang ada di tangan mereka ada terminal ke otak yang menghubungkan jantung dan otak mereka, yang mana segala macam informasi telah terkirimkan ke otak.
Singkat waktu, setelah seorang pria yang nampak tidak percaya dan menganggap itu semuanya acara TV, dirinya berteriak ke sutradara untuk menyorot dirinya. Dan setelah pria itu menggoda gadis cantik dengan pakaian sekolah, Zengza menghentikannya dengan cepat. Setelah pria itu mencabut terminal di tangannya, secara tiba-tiba, di tengah ketegangan ini terjadi, karena pria itu yang seperti terkena serangan jantung secara tiba-tiba. Dirinya pun mati di dekat pria gendut di hadapannya. Dikira masih hidup, si pria gendut kemudian memeriksanya dan mendapati pria itu yang telah melingsoy. Setelah pria gendut itu ngamuk-ngamuk dengan memukuli pintu kereta, Zengza menghentikannya. Namun dirinya langsung didorong oleh si pria gendut. Setelah dibantu oleh seorang emak-emak, si pria gendut mengancamnya. Namun secara tiba-tiba, pria veteran itu kemudian mengatai mereka yang mengira ini semua hanya main-main. Karena setelah menekan tombol setuju, artinya orang-orang itu telah menerima undangannya. Yang mana sekarang mereka tidak ada hubungan lagi dengan dunia nyata. Pria veteran itu mengetahui yang memilih opsi setuju adalah orang yang tidak mengetahui tujuan hidupnya. Dirinya juga menuturkan bahwa di sana mereka akan memahami apa arti kata hidup. Wanita cantik itu pun menanyakan tutor kembali ke dunia asli. Pria itu pun memberitahukan hanya orang yang telah menyelesaikan misi dan menang, serta harus cukup kuat untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Zengza kemudian menanyakan siapa yang dimaksud oleh pria tersebut. Pria veteran itu pun menjawab itu adalah Raja para Dewa. Pria itu memberitahukan semua bisa didapatkan dengan menyelesaikan semua misi. Setelah beberapa asumsi dari si wanita cantik, bahwasalnya mereka seolah berada di sebuah dunia game. Dan diketahui pula si pria veteran itu adalah old player yang telah memasuki 3 dunia horor, dan yang sekarang ini adalah yang keempat. Tiap kali berhasil melewatinya, dirinya akan menggunakan poin untuk ditukarkan dengan beberapa hal yang berguna. Setelahnya, mereka pun mengenalkan diri masing-masing. Pria muda berkacamata ini bernama Li Hongyi, wanita cantik ini bernama Zanlan, pria gendut bernama An Suoyang, wanita tua itu bernama Li Lan. Setelah Zengza, terlihat gadis SMA cantik tadi yang tidak mau memperkenalkan dirinya. Namun sebelum hendak memberitahukan namanya, kereta mereka berguncang secara tiba-tiba. Dan ketika An Suoyang berkata diri tidak ada waktu untuk main-main, secara tiba-tiba sebuah cakar muncul dari atap kereta. Setelah sistem suara terdengar untuk mencari tempat aman dan meminta mereka untuk melindungi rencana AS, yang mana bagian penyelamatan akan tiba dalam 5 jam. By the way, nama dari pria veteran ini adalah Zhang Jie. Zanlan kemudian menanyakan mengenai game yang telah dimulai, yang mana dirinya menebak misi meminta mereka untuk bertahan selama 5 jam. Zhang Jie kemudian menyebut diri mereka sebagai 8 duplikat, termasuk dirinya sendiri, dengan 7 newbie diantaranya. Zhang Jie menganggap mereka semua sangatlah beruntung, yang mana tingkat kesulitan mereka tidak terlalu tinggi, dan menurutnya yang akan tersisa dari mereka hanya sebanyak 3 orang. Singkat waktu, setelah An Suoyang menendang pintu dan membuatnya hampir terjatuh, dirinya mendapati monster di atap kereta mereka. Setelah dibantu, monster-monster tadi mulai memasuki kereta dan kemudian Zengza kemudian mengambil sebuah alat pemadam dan dirinya langsung membantu Zhang Jie dalam menghadapi beberapa monster yang akan menerobos masuk. Di tengah Li Hongyi yang akan diterjang monster, Zanlan membantunya. Dan sesaat sebelum diserang oleh seekor monster lagi, terlihatlah mereka semua yang menghadapi para monster dan Li Hongyi yang melihat pertambahan poin di terminalnya sesaat setelah menumbangkan seekor monster. Terlihat seekor monster yang hendak menyerang gadis SMA cantik tadi. Dan secara tiba-tiba, sesaat setelah Zengza menumpas seekor monster, dirinya memandangi tubuh monster itu dan merasakan sesuatu yang aneh. Setelah bertahan dari serangan para monster, kereta pun tiba di stasiun. Ternyata mereka semua yang keluar dari kereta dan langsung kabur dari sana. Di tengah kebingungan akan kemana, secara tidak terduga, mereka kemudian nampak berlari ke arah gedung tempat Zengza bekerja. Mereka nampak terus kabur demi bisa menghindari serangan dari para monster. Terlihat lusinan monster yang mengejar mereka tepat di belakang. Setiba di depan pintu masuk, mesin identifikasi tak bisa berfungsi. Di tengah situasi yang sangat genting itu, Zengza melihat Xiao Zhao yang mengintip dari balik meja penjaga. Ketika diminta untuk membuka pintu masuk, akan tetapi Xiao Zhao malah bersembunyi di bawah meja seolah tak mendengar permintaan tolong dari Zengza.
Setelah Zhang Jie menodongkan pistolnya ke arah pintu, Xiao Zhou muncul dan akan membukakan pintu untuk mereka. Setelah pintu terbuka, Ansuo yang masuk tanpa mau tahu keadaan mereka. Dan Zheng Zai yang menahan pintu sembari meminta mereka semua untuk segera masuk. Di tengah kegentingan yang terjadi, dengan bodohnya si emak malah mencari HP-nya. Dan setelah Zhang Jie masuk, Bibi Lan malah terjatuh dan di tengah para monster yang mulai berdatangan, Zheng Zai mencoba menolong Bibi Lan. Setelah terus berusaha, namun sayangnya hanya karena sebuah HP membuat Bibi Lan terjatuh dan membuat para monster memukbang dirinya. Hal tersebut membuat ketegangan yang ada semakin terasa mencekam dibuatnya. Dan berakhirlah alur cerita Donghua Wuxian Xijie atau The Infinitors episode pertama. Yah, karena gue gak terlalu paham soal Donghua, gue gak bisa banyak komentar. Tapi ya dari segi story, Wuxian Xijie memiliki konsep yang menarik dengan tampilan grafik yang cukup memuaskan. Meski kita belum mengetahui asal-muasal pesan sistem yang mana katanya Zhang Jie itu adalah sebuah undangan, tapi ya mungkin di next episode akan terungkap. Untuk itu, gue akan memberikan rating 9,0/10 untuk episode pertama dari Donghua pertama yang gue bawakan. Gue ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah melihat hingga akhir video. Dan sampai jumpa di episode kedua yang entah kapan akan gue buat lagi. Bye-bye.